Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vicky Fernando Inanusa, NIM 2267201007. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Fisip Prodi Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya membuat tugas untuk mengikuti UAS. Makalah disusun untuk UAS memenuhi tugas mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Dosen pengampu Jumlianti Lambayang SPD MPD. Program Studi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kata pengantar. Puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan pada kita sehingga menyelesaikan penyusunan makalah ini, di mana makalah ini membahas tentang ragam bahasa. Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari banyak pihak sangat kami harapkan untuk menyempurnakan makalah ini. Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak. Kami harap makalah ini dapat bermanfaat dan mampu menambah wawasan bagi semua orang. Manado, penyusun. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia sendiri yang tidak sesuai dengan Enjan maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh, yang akhirnya bisa diterapkan dan digunakan dengan baik dan benar, sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Bahasa Indonesia wajib dipelajari oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pelajar dan mahasiswa saja, tetapi semua warga Indonesia wajib mempelajari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia di ragam bahasa yang itu variasi bahasa Indonesia yang digunakan berbeda-beda. Ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Di sini yang lebih ditenangkan adalah ragam bahasa lisan karena lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ngobrol, puisi, bidada, cermah, hal. Rumus 1, 2. Rumus masalah. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 1. Apakah yang dimaksud dengan ragam bahasa? 2. Apa saja macam-macam ragam bahasa? 3. Bagaimana cara menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar? Tujuan membuat makalah ini berjuang untuk mengetahui tentang ragam bahasa dan macam-macam ragam bahasa Indonesia, ditinjau dari berbagai aspek dan memenuhi tugas bahasa Indonesia. Manfaat
Manfaat dibuatnya makalah ini adalah mahasiswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan ragam bahasa. 2. Mengetahui adanya berbagai ragam bahasa Indonesia yang sering digunakan. Penggunaan ragam bahasa, contoh-contoh ragam bahasa. 2. Pembahasan pentingnya bahasa. 2. Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri atau individu. Manusia sangat membutuhkan manusia lain dalam menjalankan aktivitas. Salah satu contoh penggunaan bahasa yaitu komunikasi dengan orang lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang artikel yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama. Berinteraksi dan mengidentifikasi dari Gorif Kerap 1994 memberikan pengertian bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa juga mencakup dua bidang yaitu bunyi vokal atau berupa bunyi yang merupakan getaran yang merangsang alat pendengaran, sedangkan bahasa sebagai arti atau makna berarti isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan reaksi atau tanggapan orang lain. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat Indonesia. Bahasa juga menunjukkan perbedaan antara satu penutur dengan penutur lainnya, tetapi masing-masing tetap mengingat kelompok penuturnya dalam satu kesatuan sehingga maupun menyesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Selain itu, fungsi bahasa juga melembagkan pikiran atau gagasan tentang tertentu dan juga melambangkan perasaan, kemauan, bahkan dapat melambangkan tingkah laku seorang. Tanpa adanya bahasa di dalam kehidupan masyarakat, maka kita akan sulit untuk menyampaikan maksud dalam melakukan suatu tindakan, baik itu secara langsung melalui ucapan yang keluar dari ucapan kita ataupun tulisan yang kita tulis untuk disampaikan. Pada dasarnya bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresi, dari sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk menyatakan organisasi dan dapat sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan berbagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan kawan bicara orang yang berbicara, serta menurut medium pembicaraan. Ragam bahasa yang oleh penuntutnya dianggap sebagai ragam yang baik, mempunyai spesifikasi tinggi, yang biasa digunakan di dalam kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, karangan teknis perundang-undangan.
di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi seperti surat dinas disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi. Digunakan bahasa baku, sebaliknya dalam situasi tak resmi seperti di ruang, di taman, di pasar, kita tidak ditentukan menggunakan bahasa baku. Dijauhkan dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. Ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulisan. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap organ of speech dengan fonem berbagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan, sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan bermanfaat tulisan dengan huruf berbagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi dalam ragam bahasa lisan kita menggunakan lafal, dalam ragam bahasa tulis kita menggunakan tata cara penulisan, ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosa kata dalam kedua jenis ragam itu memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulisan itu sama pada kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kalimat yang tidak identik benar, meskipun ada pula kesamaannya, meskipun ada kebedakan aspek tata bahasa dan kosakata masing-masing. Kosakata masing-masing memiliki seperangkat keindah yang berada satu dari yang lain. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit,
kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.